Baik, kita beralih ke informasi lain. Ini ada kisah yang menyentuh hati, datang dari seorang remaja putri di Pasuruan, Jawa Timur. Sang ibunda baru saja meninggal karena COVID-19. Sementara ayahandanya menjalani perawatan karena sakit yang sama. Bantuan sembako dan uang untuk memenuhi hidup menjadi sumbangan yang diberi aparat Polsek di Grati. Mobil rombongan aparat Polsek Grati ini berhenti di salah satu rumah warga di Desa Grati Tuno, Pasuruan, Jawa Timur. Tujuannya untuk memberikan bantuan bagi seorang remaja yang kini hidup seorang diri. Ya, Siti Rahmaniah menjadi warga yang begitu merasakan dampak COVID-19. Duka masih terasa betul setelah bulan lalu dirinya mengalami kepergian ibunda tercinta akibat COVID-19. Belum lagi saat ini sang ayah juga menjalani perawatan di RSUD Grati karena stroke dan COVID-19. Keadaan memaksa keduanya tak bisa bertemu untuk sementara waktu. Ujian demi ujian menimpa remaja yang masih duduk di bangku SMP itu. Statusnya sebagai anak tunggal membuatnya kini harus hidup sendirian di rumah. Saat ini Ananda Siti Rahmaniah tinggal sebatang kara, seorang diri tanpa ada orang tua. Karena dia juga anak tunggal. Dan saat ini dia harus mengurusi bapaknya yang sedang sakit dan mengurusi dirinya sendiri. Kisah Siti Rahmaniah mungkin hanya satu di antara ribuan orang yang juga merasakan dampak pandemi. Karenanya, tetap kencangkan protokol kesehatan demi berakhirnya masa sulit ini. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, kita doakan bersama agar ayahanda Siti Rahmaniah bisa segera sembuh dari COVID-19 dan bisa kembali berkumpul bersama. Ustaz Atabik, tetap sabar dan terus sabar. Ini adalah nasihat terbaik yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Apa makna sabar sesungguhnya, Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa Mbak Utri ya. Tadi merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi kita, pelajaran yang sangat tiada terhingga. Kesabaran dalam memahami dan mengikuti takdir Allah adalah kesabaran yang sangat tinggi, yaitu kita menjalankan semua ikhtiar kita, namun pada masa yang sama kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa yang terjadi kepada kita pasti takdir Allah. Dan takdir Allah semuanya adalah baik, namun kebaikannya mungkin kita tidak merasakan sekarang. Setelah sekian puluh tahun, kita akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar berarti kita menunggu bagaimana nanti hikmah yang Allah hadirkan untuk kita. Kita sudah bersabar selama 2 tahun ini menghadapi pandemi, tapi kita belum selesai untuk bersabar karena hikmahnya wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Namun kesabaran adalah menunggu hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran pula dimaknai adalah kesabaran yang bersifat aktif. Kita terus ikhtiar, menjaga diri, ya kemudian kita membantu sesama kita. Ini bukti bahwa kita bersabar yang aktif. Karena kalau sabarnya sabar yang pasif, maka kita tidak melakukan apapun. Sudahlah, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau saya begini, ya sudah begini. Itu berarti sabarnya bukan sabrun jamilah. Di dalam Al-Quran, ketika kisah Nabi Yusuf, Allah menyebutnya fasbir sabrun jamila, kesabaran yang baik. Kata para ulama tafsir, kesabaran yang baik itu kesabaran yang dibarengi dengan ikhtiar maksimal. Ikhtiarnya 100%, doanya 100%, munajatnya 100%, kebaikannya 100%. Itulah makna sabar yang totalitas di dalam menghadapi semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu. Nah, Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Bagaimana tafsir ayat tersebut, Ustaz? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah maha bijaksana. Tidak mungkin membebani di luar dari kemampuan atau batas kemampuan hamba-hambanya. Ada 2 makna. Yang pertama, inilah bagian dari kita meyakini bahwa Allah maha bijaksana. Sehingga kita akan terasa ringan. Kalau ujian, sejak awal kita merasa berat, akan berat lagi untuk kita. Tapi ayat ini memandu kita.
agar kita lapang, agar kita ringan, sehingga kita yakin, ya Allah, tidak mungkin ujianmu tidak dapat hamba pikul. Sehingga makna yang pertama itu adalah untuk meringankan kita, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin membebani di luar dari kemampuan kita. Makna yang kedua adalah bahwa sesungguhnya ujian itu adalah kehendak Allah. Ada manusia yang diuji dengan ujian tertentu, yang lain diuji dengan ujian yang lain. Semuanya juga jangan melihat orang lain. Kadang-kadang kita melihat ujian, melihat orang lain. Untuk itu para ulama mengatakan, kalau kita mendapatkan dunia, lihatlah yang lebih rendah dari kita. Kalau kita mendapatkan akhirat, lihatlah yang lebih tinggi dari kita. Saat kita diuji, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Iya, kok ujian saya berat ya dibanding ujian dia. Ingat, yang menguji adalah Allah. Selalu kita yakin Allah Maha Bijaksana. Dan jangan memperbanding-bandingkan, karena Allah sudah susun dengan baik. Allah sudah sesuai dengan kemaha bijaksananya. Tidak ada ujian atau musibah yang melebihi dari batas kemampuan kita. Insya Allah husnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.